Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi nilai ujian akhir semester PKN dengan dosen pembimbing Ibu Tin Hartini MPD. Baiklah, langsung saja ke materinya. Konsepsi demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep demokrasi Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, membiasakan taat peraturan. Yang ketiga, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat, menjunjung tinggi persamaan. Dan yang kelima, membiasakan diri menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak anarkis. Rule of law atau supremasi hukum. Pengertian rule of law merupakan konsep di mana segenap lapisan masyarakat dan seluruh lembaga yang ada di dalam negara menjunjung supremasi hukum dengan prinsip egalitarian di mana semuanya sama di mata hukum. Ciri-ciri rule of law. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep rule of law atau supremasi hukum ini di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersama-sama memberikan oleh yang mewujudkan yang positif dan mewujudkan tercapainya tujuan yang diharapkan semua masyarakat. Yang kedua, memberi perangkat dan juga kritikan yang positif serta saran yang sifatnya membangun dan terapkan kritikan dan saran tersebut merupakan milik terwujudnya tujuan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, berusaha mengatasi masalah yang ada dalam organisasi dengan menggunakan logika dan logika yang jernih. Berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan bukti dan akurat. Yang keempat, ikut ambil alih dalam pemilihan umum baik di desa, kabupaten, ataupun negara. Masyarakat madani atau masyarakat berkeadaban. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Menurut Zbigniew Rau dengan kajian kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet, masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara diekspresikan dengan cincin individualisme, pasar, dan pluralisme. Ciri-ciri masyarakat madani. Merujuk pada Bah Muller
tahun 1997 ada beberapa ciri masyarakat madani. Antara lain, yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Yang keempat, terhubungnya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer atau sukarelawan mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep masyarakat madani ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mengadakan festival budaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya daerah. Hal ini dilakukan agar tidak luntur budaya Indonesia. Yang ketiga, menerapkan demokratisasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kelima, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Pengertian dan rasionalisasi geopolitik. Geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Pengertian geopolitik menurut para ahli. Menurut Rudolf Jelen adalah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia pada masa awal abad ke-20. Menurut Rudolf Jelen, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep rasionalisasi geopolitik di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dan utama adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk bersatu serta menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara dan ODA atau otonomi daerah. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan ke dalam. Untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan keluar. Berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip kesatuan. 2. Prinsip real dan tanggung jawab. 3. Prinsip penyebaran. 4. Prinsip keserasian. 5. Prinsip pemberdayaan. Tujuan ODA atau otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep wawasan Nusantara dan ODA atau otonomi daerah ini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
Dan yang kelima, memelihara nilai-nilai kegiatan positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam bermasyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dalam materi maupun dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.